Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami daripada kelompok 12 akan memaparkan materi kami yang berjudul pajak langsung. Adapun anggota kelompok saya terdiri pada saya sendiri, Ramlah, dengan NIM 202038622011051, dan teman kelompok saya Adelia Pratiwi dengan NIM 202038622011054. Adapun pembahasan daripada materi ini yaitu yang pertama pengertian pajak langsung, kedua unsur-unsur pajak, dan yang ketiga menguraikan sistem pemungutan pajak langsung. Materi pertama yaitu pengertian yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Pertama, pajak langsung adalah pungutan pajak yang menjadi beban wajib pajak dan tidak bisa dibebankan atau dipindah tangankan kepada pihak lain. Jika dilihat dari proses pembayarannya, pajak langsung memiliki sifat pungutan yang teratur dan dilakukan secara berkala. Hal tersebut dapat dilakukan selama wajib pajak dapat memenuhi unsur-unsur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pajak yang berlaku. Adapun unsur-unsur pajak langsung, yang pertama itu subjek pajak. Subjek pajak merupakan unsur yang pertama. Di dalamnya terdapat orang dan lembaga yang tinggal di dalam satu negara yang menjadikan pajak sebagai bentuk kewajiban para warganya. Yang kedua, wajib pajak. Unsur pajak selanjutnya ialah wajib pajak. Ini juga termasuk orang dan lembaga yang sudah layak untuk membayar pajak. Yang ketiga, objek pajak. Jika wajib pajak adalah orang atau lembaga yang harus membayar pajak, sedangkan objek pajak adalah produk, benda atau layanan yang seharusnya dibayarkan pajaknya. 4. Tarif pajak. Unsur pajak yang terakhir adalah tarif pajak. Ini merupakan nominal pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak atas produk dan layanan yang terbebani pajak ataupun objek pajak. Adapun materi yang seterusnya yaitu sistem pemungutan pajak langsung. Yang pertama, self-assessment system. Self-assessment system adalah sistem penentuan pajak yang membandingkan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri. Adapun ciri-ciri sistem pemungutan pajak self-assessment adalah yang pertama, penentuan besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak secara mandiri. Yang kedua, wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajaknya, mulai dari menghitung, membayar hingga melaporkan pajak. Yang ketiga, pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak kecuali jika wajib pajak telat lapor, telat bayar pajak, atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan. Yang kedua adalah Official Assessment System. Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak kepada seorang wajib pajak. Mungkin sampai sini saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada pemateri yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-ciri sistem perpajakan official assessment. 1. Besarnya pajak yang dikenakan dihitung oleh petugas pajak. 2. Wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak mereka. Ketiga, besaran pajak terutang akan diketahui setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dan menerbitkan surat keterapan pajak. Dan yang terakhir, pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib. Withholding system. Pajak sistem pemungutan pajak withholding system, besarnya pajak biasanya dihitung oleh pihak ketiga, bukan mereka wajib pajak dan bukan juga aparat pajak atau fiskus. Contoh withholding system adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi atau perusahaan terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi pergi ke kantor pajak untuk membayarkan pajak tersebut. Adapun contoh pajak langsung yaitu 1. Pajak bumi dan bangunan atau biasa disebut dengan PBB. Pajak bumi dan bangunan atau PBB diatur langsung melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang telah diubah dan disesuaikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Dasar pengenaan pajak jenis ini adalah nilai jual objek pajak atau biasa disebut dengan NJOP yang ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah. Yang kedua, pajak penghasilan. Subjek dari pajak penghasilan adalah wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu.
Perhitungan pajak ini dilakukan selama 1 tahun. Wajib pajak dari jenis pajak langsung ini terdiri dari 1. Orang pribadi yang berpenghasilan kena pajak. 2. Badan atau perusahaan dengan izin usaha legal seperti koperasi, CV, BUMN, BUMD, dan PT. Yang ketiga, pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor adalah pungutan yang dibebankan kepada siapa saja dengan kepemilikan kendaraan beroda 2 atau lebih. Tarif dalam jenis pajak langsung ini sudah ditetapkan sama di seluruh Indonesia, seperti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001. Subjek pajaknya bisa orang pribadi atau badan dengan kepemilikan atau menguasai kendaraan bermotor. Baik, itulah tadi penyampaian materi daripada saya dengan Adalia. Mungkin sampai di sini saja pemaparan materi daripada kelompok kami. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.